Makanya saya selalu senang kalau Bapak Trino mengkritik pemerintah. Interupsi, Ya, silakan. Silakan. klarifikasi aja Pak Menteri mengenai SAL tadi. 2015 penempatannya berapa ya Pak? Penempatan SAL di Bank Himbara. Sekitar 200 triliun, Pak. 2006, 2026? 2026, yang terakhir katanya 200. Terus saya 200, saya tambah kemarin ketika ada goncang-goncang itu, saya bilang Tambah berapa, Pak? 200. Kan saya waktu ditanya itu, waktu mengembalikan itu, uang pemerintah di BI itu kebanyak, soalnya ada banyak. Uang di BI itu ada hampir 600, saya pikir kebanyakan. Jadi saya taruh 400 di sistem, 200 yang dulu diperpanjang sampai akhir tahun, 100 kita lihat setiap 3 bulan, 100 kita pakai keluar masuk untuk memastikan di sistem cukup uangnya. Pertanyaan saya tahun 2026 berapa Pak SAL yang dipakai? Ada yang dipakai, Pak, Nggak cuma ada. dipindahin aja. Iya, dipindahinnya berapa? 100, Pak. Menurut Bapak perlu persetujuan DPR atau tidak? Udah, Pak, karena itu hanya manajemen cash aja, Pak. Nggak ada yang Nanti- dipakai sama sekali Nanti uangnya. kita lihat di Undang-Undang APBN 2026 Pak Suah. SAL selain di mana-mana kalau ada penempatan kan harus persetujuan DPR. Nanti dilihat aja di undang-undangnya. Kalau kasih pelajaran 2025 memang tidak Pak Menteri, Oh, tapi 2026 harus dengan persetujuan DPR Oke, Pak, kami belajar lagi, di Pak. Undang-Undang APBN. 2025 kami konsultasi dengan salah satu pimpinan DPR, Pak. Mereka bilang bisa. Jadi saya Karena memang di Undang-Undang APBN 2025 itu boleh Pak. Malah disebutkan pemerintah dapat menempatkan. Di 2026 disebutkan lain, harus dengan persetujuan DPR. Nah, tolong Kami akan belajar lagi. perhatikan Pak. kami akan pelajari Ya. begitu nanti ada itu kami akan menghadap lagi. Tapi itu pun kami diskusi dengan para anggota, Pak. Jadi kami nggak sendiri, Pak. Persetujuan DPR itu di rapat Pak, bukan orang per orang. Bapak datang ke Pak Haris, Bapak datang ke Zidan, Bapak datang ke Hekal terus setuju. Enggak Pak, ada notulensi rapatnya. Oke, Kapan Pak. notulensi rapatnya? Oke, Pak, kami pelajari lagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, itu hanya dilakukan untuk niat baik menjaga kita semua, Pak. Terima kasih, Pak. Iya Pak, niat baik aja kadang-kadang nggak cukup Pak. Baik, tadi yang Pak Mekeng mau ditanggepin sebelum jalan? Jadi apa yang dicapai, Pak? Manajemen fiskal kita cukup baik, Pak. Dengan APBN yang ada tahun lalu kita bisa membalik arah ekonomi dari sekitar 5 atau di bawah 5 ke 5,39 di triwulan keempat tahun 2025. Itu menunjukkan bahwa ada perbaikan manajemen fiskal sehingga dampak ekonominya lebih terasa dan lebih baik. Dan kalau kita lihat kan, walaupun orang bilang mikro sama makro kadang-kadang berbeda, tapi makro adalah penjumuhan dari mikro. Jadi kalau makronya let's say tumbuhnya lebih cepat, harusnya kondisi mikronya juga harusnya lebih baik. Artinya kemakmuran masyarakat juga meningkat, walaupun mungkin belum setinggi yang diharapkan kita semua. Tapi kita akan pastikan terus ke depan bahwa kebijakan fiskal akan memberi dampak yang signifikan ke perekonomian dan masyarakat. Untuk pajak, berapa persen? Ada sekitar 5 triliun, Pak, yang dialokasikan untuk pajak. Tapi yang penting begini, Pak, kita mengerti tahun lalu ada inefisiensi sedikit di perpajakan. Jadi kita perbaiki organisasi pajak, cara mereka bekerja, cara kita mempromosikan orang, dan kita juga beri stick and crowd yang kuat, sehingga ada perbaikan yang signifikan di perpajakan. Kalau kita lihat kan sekarang tahun ini, semester pertama tahun ini, pertumbuhan pajak mencapai 23 kemarin dilaporkan, tapi baik sekarang itu sudah tumbuh 24% dibandingkan tahun yang lalu. Jadi ada langkah-langkah yang signifikan yang kita lakukan untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi di tahun lalu. Saya pastikan ke depan akan kita coba perbaiki terus-menerus, dan perbaikan harusnya akan terjadi karena pendekatan kita cukup sistematis, termasuk IT, SDM, dan stick dan carrot yang pas untuk orang-orang yang bekerja di perpajakan. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Menkyu, kalau mau menghadiri acara dengan Presiden, kita persilakan meninggalkan. Tapi ini dua wakil
tinggal di sini ya Pak ya? Saya persilakan dua wakil. Saya izin Ya. Pak untuk menghadap Presiden. Ini dua wakil, saya pikir lebih dari cukup untuk mengatasi pertanyaan yang sulit, Pak. Terima kasih, Pak. Keputusan ya, Pak? Ya, Bisa mengambil keputusan ya? bisa mengambil keputusan, tapi jangan salah ya. Ya. Enggak, Pak. Mereka cukup kuat, jadi nggak ada masalah, Pak. Apa yang dia putuskan di sini, saya akan ikut. Terima kasih. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat memulai pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Rancangan undang-undang ini disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sebagaimana tercermin dalam program Asta Cita. Upaya ini merupakan pengejawantahan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni bahwa tujuan pembangunan ekonomi nasional pada akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, perkembangan ekonomi dan keuangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa pusat-pusat keuangan internasional telah menjadi instrumen penting bagi banyak negara untuk menarik investasi, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inovasi sektor keuangan, dan memperkuat posisi negara tersebut dalam rantai nilai ekonomi dunia. Peradaan pusat keuangan internasional memungkinkan mobilisasi modal global yang lebih efisien, mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif, serta menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah tinggi. Indonesia memiliki fondasi yang amat kuat untuk mengambil peran yang lebih besar dalam ekosistem keuangan global. Dengan ukuran ekonomi yang besar, pasar domestik yang luas, posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang baik, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas keuangan internasional di kawasan Asia dan dunia. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu wilayah keuangan internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, kelembagaan, kepastian hukum, dan daya saing yang setara dengan berbagai pusat keuangan internasional yang telah berkembang di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, pemerintah memandang perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekhususan tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa keuangan global. Pembentukan PFII dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis bagi pendalaman sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi sektor keuangan, peningkatan investasi, fasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, penyusunan RUU ini juga merupakan pelaksanaan amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengatur bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia perlu diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan PFII memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bagian dari agenda transformasi sektor keuangan nasional. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, RUU ini mengatur pembentukan PFII sebagai suatu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kekhususan tertentu untuk mendukung kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang jasa keuangan, serta kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung pengembangan ekosistem pusat keuangan internasional. PFII tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI dan tetap tunduk kepada kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan PFII, RUU ini membentuk struktur kelembagaan yang antara lain untuk melakukan fungsi penyelenggaraan,
pengelolaan, pengawasan, dan pengadilan. Kelembagaan tersebut dirancang untuk menciptakan tata kelola yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan koordinasi yang kuat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan wilayah keuangan internasional tersebut. RUU ini memberikan pengaturan yang memungkinkan berkembangnya berbagai kegiatan usaha keuangan modern dan bersandar internasional. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperluas instrumen pembiayaan dan investasi yang tersedia bagi perekonomian nasional. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha global, RUU ini juga mengatur berbagai fasilitas dan kemudahan berusaha, termasuk fasilitas keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, serta fasilitas perpajakan yang dirancang secara terukur untuk menarik investasi jangka panjang dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global, sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dan dunia usaha nasional. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, salah satu unsur terpenting dalam keberhasilan suatu pusat keuangan internasional adalah tersedianya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, profesional, dan dipercaya oleh pelaku usaha internasional. Oleh karena itu, RUU ini mengatur pembentukan pengadilan PFII yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa-sengketa yang berkaitan dengan aktivitas usaha di PFII, serta sengketa komersial internasional yang memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam transaksi bisnis dan keuangan lintas negara. RUU ini juga mengakomodasi penerapan praktik-praktik terbaik internasional dengan tetap menjaga prinsip kedaulatan hukum nasional. Dalam batas-batas tertentu, PFII dimungkinkan untuk mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip-prinsip hukum komersial internasional dan standar internasional yang telah terbukti mendukung efisiensi serta kepastian dalam aktivitas bisnis global. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kedaulatan hukum Indonesia, melainkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik aktivitas ekonomi dan keuangan global. Untuk memastikan kedaulatan hukum nasional tetap terjaga, pemerintah telah melakukan dialog dan mendapatkan dukungan serta masukan dari Mahkamah Agung atas substansi pengadilan PFII ini. Manfaat PFII tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha di wilayah tersebut, tetapi juga akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing Indonesia secara keseluruhan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah berharap agar pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat dilakukan secara konstruktif untuk menghasilkan pengaturan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan dengan memperhatikan Undang-Undang PPSK untuk diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Atas perhatian, dukungan, serta kerjasama yang baik dari pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam mengemban amanah bagi kemajuan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.